Perkenalkan, nama saya Felicia Tia, NIM 2210417706, kelas M3, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dan sekarang saya akan membacakan tugas kedua, yaitu 1. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Jawaban. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. 2. Apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan dari perwujudan, pemberian harga, promosi dan distribusi dari barang-barang jasa, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan tetangga dan organisasi. 3. Sebutkan dan jelaskan 5 filosofi pemasaran. Jawaban. 1. Konsep produksi. Konsep produksi adalah salah satu konsep bisnis tertua. Ini telah muncul pada awal abad ke-20 di AS. Menurut konsep ini, pelanggan lebih memilih produk yang murah dan mudah yang dapat dijangkau di pasar tak jenuh. Dasar dari konsep ini adalah penekanan pada biaya produksi yang rendah, efisien produk yang tinggi, dan produk massal, volume produk yang besar. 2. Konsep produk. Konsep produk menyatakan bahwa pelanggan atau konsumen lebih menyukai produk yang memiliki kualitas kinerja dan fitur tertinggi. Konsep produk adalah konsep wajib untuk memberikan produk terbaik kepada pelanggan. Pentingnya konsep produk. 3. Konsep penjualan. Konsep penjualan adalah kemampuan untuk membujuk calon pelanggan melalui iklan penjualan pribadi atau cara lain untuk membeli barang dan layanan. 4. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan untuk menempatkan pelanggan di tengah-tengah proses pemasaran, mencari tahu kebutuhan dan keinginan pelanggan, kemudian memuaskan kebutuhan tersebut dengan baik pada pesaing. 5. Konsep pemasaran sosial adalah untuk membuat perusahaan menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan, dan itu jauh lebih besar daripada tujuan penjualan dan laba jangka pendek mereka. 4. Apa keunggulan dari konsep produk? Inovasi lebih banyak menggunakan konsep produk karena perusahaan menjamin untuk membuat produk yang lebih baik yang mengarah pada inovasi dan penentuan yang baik untuk semua orang. Kualitas adalah fokus utama dari konsep ini yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan pada saat yang bersama. Meningkatkan benchmark keseluruhan dari penawaran di pasar karena pesaing juga mencoba untuk mencapai level yang sama dengan investor yang mencoba memberikan produk terbaik. 5. Apa kekurangan atau kelebihan dari konsep produk? Kekurangannya adalah menghasilkan produk mahal untuk kebutuhan dasar karena semua produsen berusaha memberikan produk terkait kepada pelanggan meskipun pemerintah dapat dipenuhi. 2. Pelanggan membutuhkan dukungan layanan bersama dengan suatu produk, jadi hanya berfokus pada fitur produk yang menyebabkan tidak memberikan pelanggan bersifat holistik. 6. Apa keunggulan dari konsep penjualan? Keunggulannya adalah meningkatkan penjualan, fokus pada penjualan dan pemasaran, tidak ada masalah saham yang tidak terjual. 7. Apa kekurangan atau kelemahan dari konsep penjualan? Mengabaikan kebutuhan pelanggan, mengabaikan umpan balik dan bias pelanggan, fokus jangka pendek. 8. Sebutkan dan jelaskan perusahaan yang dapat menggunakan konsep penjualan. Perusahaan asuransi mengikuti konsep penjualan dengan berasumsi bahwa itu baik untuk semua orang dan semua yang harus membeli asuransi. Agen asuransi fokus pada penjualan lebih banyak produk karena begitulah cara mereka mendapatkan komisi dan keuntungan. 9. Jelaskan perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran. Jawaban.
Perbedaan antara konsep penjualan dan pemasaran. Dalam konsep penjualan, orientasi penjualan adalah untuk menjaga bisnis dan produk yang dihasilkan. Sementara konsep pemasaran berorientasi pada kepuasan konsumen. 2. Konsep penjualan berusaha untuk memaksa konsumen berpikir tentang produk yang diisi lain. Konsep pemasaran akan mengarahkan produk agar dapat masuk ke dalam pikiran konsumen secara perlahan. 3. Titik awal konsep pemasaran adalah target pasar, sehingga hal pertama yang dilakukan dalam konsep pemasaran dalam riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Sebagai lawan dari ini, konsep penjualan membuat pabrik sebagai alat titik awal. Oleh karena itu, penjualan akan membuat produk terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan usaha promosi. 4. Fokus utama dari konsep pemasaran adalah pada kebutuhan konsumen. Konsep penjualan lebih menekankan pada produk yang sudah ada. 5. Konsep penjualan memiliki perencanaan bisnis jangka pendek dengan mengambil posisi yang baik di pasar, tetapi hanya untuk periode yang singkat. Sebaiknya ada perencanaan matang yang berkonsentrasi pada layanan dalam konsep pemasaran, sehingga menghasilkan stabilitas merek jangka panjang. 6. Upaya yang terlibat dalam konsep penjualan hanya mencakup promosi dan penjualan. Sementara upaya pemasaran yang terstruktur bisa digunakan dalam konsep pemasaran. Upaya ini mencakup berbagai strategi yang berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu produk, harga, tempat distribusi, dan promosi. 7. Dalam konsep pemasaran, harga ditentukan berdasarkan berbagai faktor yang ada di pasar, yaitu permintaan dan penawaran komunitas. Berbeda dengan konsep penjualan yang menjadikan biaya produksi sebagai dasar pembentukan harga produk. 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan marketing mix. Jawaban, bauran pemasaran. Marketing mix adalah mengacu pada serangkai tindakan atau taktik yang digunakan pemasaran untuk mempromosikan merek atau produknya di pasar. Membentuk bauran pemasaran yang khas: harga, produk, promosi, dan tempat. Apa pentingnya bauran pemasaran? Semua elemen bauran pemasaran saling memengaruhi. Mereka menyusun rencana bisnis untuk sebuah perusahaan yang dibangun dengan besar dapat memberikan kesuksesan besar, tetapi bila ditangani dengan salah, bisnis bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Bauran pemasaran membutuhkan banyak pemahaman, riset pasar, dan konsultasi dengan beberapa orang, mulai dari penggunaan hingga perdagangan hingga manufaktur dan lain-lain. 11. Jelaskan tugas utama pemasaran. Jawaban, 1. Mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Tugas pertama dan terpenting pemasaran adalah mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. 2. Penentuan strategi terdiri dari modifikasinya serta penentuan sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Mereka peduli dengan produk, harga, saluran promosi, dan pesaing lain. 3. Membuat sistem informasi pemasaran. Ini berkaitan dengan memahami tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Secara sederhana, ada 4 komponen informasi pemasaran. Merupakan adalah sistem catatan internal, intelijen pemasaran, riset pemasaran, dan sistem pendukung keputusan. 4. Bangun hubungan pelanggan. Membangun hubungan pelanggan adalah cara yang sangat efektif untuk meningkatkan kepuasan mempertahankan pasar. 5. Bangun merek yang kuat. Merek yang kuat membantu dalam promosi, menciptakan nilai, mengembangkan citra, pemosisian produk, loyalitas merek, dan perluasan lini produk. 6. Tentukan bauran pemasaran. Pemasaran perlu menciptakan dan menentukan bauran pemasaran yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran. Bauran pemasaran yang berbeda sangat penting untuk kelompok pelanggan yang berbeda. 7. Memberikan penilaian.
Nilai adalah rahasia antara apa yang dibayar pelanggan dan apa yang mereka terima. Pemasaran harus menentukan cara menyampaikan nilai yang terkandung dalam produk dan layanan dengan benar ke pasar sasaran. 8. Komunikasi nilai. Pemasaran perlu mengkomunikasikan nilai ke pasar sasaran. Perusahaan harus mengembangkan program komunikasi pemasaran strategis yang memaksimalkan kontribusi individu dan koleksi dari semua komunikasi dengan digunakan perusahaan menginformasikan, membujuk, tetap meyakinkan konsumen tentang merek. 9. Menciptakan pertukaran jangka panjang. Pemasaran harus mengambil pandangan jangka panjang dari produk dan mereknya dan bagaimana keuntungan harus dikembangkan. 10. Implementasi dan pengendalian. Pemasaran harus mengatur sumber daya pemasaran dan menerapkan serta mengendalikan rencana pemasaran. 12. Jelaskan bagaimana dampak pemasaran terhadap perekonomian suatu daerah atau negara. Peran perekonomian sebagai agen katalistik dapat dilihat dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Pemasaran menyediakan jaringan sinergi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Aktivitas pemasaran dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja sebagai karyawan rental dan pekerjaan di transportasi komunikasi. Pemasaran juga memainkan peran yang sangat penting dan vital dalam pertumbuhan bisnis. Yang menghasilkan keuntungan pemasaran adalah satu-satunya departemen yang menghasilkan pendapatan bagi organisasi bisnis. Aktivitas pemasaran meliputi pengenakan hubungan masyarakat, penjualan, waralaba, penyimpanan logistik, rantai pasokan, transportasi, dan layanan purna jual. Ekonomi adalah faktor yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan bangsa. Ekonomi adalah simbol status pertumbuhan. Sekian dari saya, terima kasih.